Bismillahirrohmanirrohim. Dengan mengagungkan asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita lanjutkan terjemahan Kitab Al-Hikam. Jauh berbeda antara orang yang berdalil, adanya Allah menunjukkan adanya alam, dengan orang yang berdalil, bahwa adanya alam inilah yang menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam, yaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya, sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Sedang orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah, karena ia tidak sampai kepada Allah. Maka bilakah Allah itu gaib sehingga memerlukan dalil untuk mengetahuinya? Dan bilakah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini dapat menyampaikan kepadanya? Allah berfirman yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberi kepadamu pendengaran dan penglihatan serta pikiran, perasaan, supaya kamu bersyukur. Surah An-Nahl 78. Memang asal mula kejadian manusia bodoh tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberinya alat untuk mengetahui dan mengenalnya, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan pikiran. Semua alat mengenal Allah itu supaya manusia bersyukur, sebab dengan bersyukur itu manusia sempurna dan sejahtera hidupnya, yaitu setelah mengenal kepada Tuhan Allah yang menjadikan dan menjamin segala hajat kebutuhannya. Hendaknya membelanjakan tiap orang kaya menurut kekayaannya, ialah mereka yang telah sampai kepada Allah. Dan orang yang terbatas rizkinya yaitu orang sedang berjalan menuju kepada Allah. Orang yang telah sampai kepada Allah, karena mereka telah terlepas dari kurungan melihat kepada sesuatu selain Allah, ke alam tauhid maka luaslah pandangan mereka, maka mereka berbuat di alam mereka lebih leluasa. Sebaliknya orang yang masih merangkak-rangkak di dalam ilmu dan faham yang terbatas, mereka ini pun mengeluarkan sekedarnya. Orang-orang solih yang menuju kepada Allah, telah mendapatkan hidayat dengan nur, pelita, ibadat yang merupakan amalan untuk takarub, mendekat kepada Allah, sedang orang-orang yang telah sampai. Mereka tertarik oleh nur yang langsung dari Tuhan bukan sebagai hasil ibadat, tetapi semata-mata kurnia rahmat Allah. Maka orang-orang solih menuju ke alam nur. Sedangkan yang telah sampai berkecimpungan di dalam nur, sebab orang yang telah sampai itu telah bersih dari segala sesuatu selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, katakanlah Allah, kemudian biarkan yang lain-lain di dalam kesibukan mereka berkecimpung, bermain-main. Hakikat tauhid itu bila telah tidak melihat pengaruh-pengaruh sesuatu selain Allah, dan inilah yang bernama hakul yakin, dan melihat, merasa adanya pengaruh dari suatu selain Allah itu hanya permainan belaka, dan itu bersifat penipuan atau munafik. Katakanlah, Allah, yakni jangan menganggap, melihat ada sesuatu selain Allah yang dapat kau harap, kau takuti atau berkuasa sebab semua harapan kepada sesuatu selain Allah berarti syirik, terang atau samar. Besar atau kecil dalam pengertian syirik hampir tiada berbeda. Usahamu untuk mengetahui ciri-ciri yang masih ada di dalam dirimu, itu lebih baik dari usahamu untuk terbukanya bagimu tirai goib. Kata orang arif, jadilah hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqomah, dan jangan menjadi hamba yang menuntut keramat. Istiqomah berarti menunaikan kewajiban, sedang keramat berarti menuntut kedudukan. Sedang karamah atau kedudukan yang diberikan Allah kepada seorang wali itu, sebagai hasil dari istiqomah. Istiqomah berarti tetap dalam ubudiyah, tidak berubah iman kepercayaannya kepada Allah, ketuhanan Allah,
kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah, baik dalam sehat atau sakit, senang atau susah, suka atau duka, kaya atau miskin. Al-Haq yaitu Allah Ta'ala, tiada terhijab oleh sesuatu apapun, sebab tidak mungkin adanya sesuatu yang dapat menghijab Allah Ta'ala. Sebaliknya manusialah yang terhijab sehingga tidak dapat melihat adanya Allah. Sebab sekiranya ada sesuatu yang menghijab Allah, berarti sesuatu itu dapat menutupi Allah. Dan andai kata ada tutup bagi Allah, berarti wujud Allah dapat terkurung, dan sesuatu yang mengurung itu dapat menguasai yang dikurung. Padahal Allah yang berkuasa atas semua makhluknya. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu, yakni yang jelek dan rendah, ialah semua sifat yang menyalahi kehambaanmu, supaya mudah bagimu untuk menyambut panggilan Allah dan mendekat kepadanya. Sifat-sifat manusia yang berhubungan dengan faham agama terbagi dua, lahir yaitu yang dilakukan dengan anggota jasmani, dan batin yaitu yang berlaku dalam hati, rohani. Sedang yang berhubungan dengan anggota lahir juga terbagi dua. Yang sesuai dengan perintah bernama taat dan yang menyalahi perintah bernama maksiat. Demikian pula yang berhubungan dengan hati terbagi dua. Yang sesuai dengan hakikat, kebenaran, bernama iman dan ilmu, dan yang berlawanan dengan hakikat kebenaran bernama nifak dan kebodohan. Sifat-sifat yang jelek, rendah, yaitu hasud, iri hati, dengki, sombong, mengadu domba, merampok dan gila pangkat, sangat cinta pada dunia, dan tamak, rakus dan lain-lain sebagainya. Dan dari sifat-sifat jelek ini akan timbul cabang-cabangnya yang berupa permusuhan kebencian, merendah terhadap orang kaya, menghina orang miskin, bermuka-muka, sempit dada. Hilang kepercayaan terhadap jaminan Allah, kejam, tidak malu dan lain-lain sebagainya. Apabila seorang telah dapat mengusir dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang rendah, yang bertentangan dengan kehambaan itu, maka pasti ia akan sanggup menerima dan menyambut tuntunan Tuhan, baik yang langsung dalam ayat-ayat Quran, atau yang berupa tuntunan dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan demikian berarti ia telah mendekat ke hadirat Tuhan. Pokok dari semua maksiat dan kelalaian serta syahwat itu, karena ingin memuaskan hawa nafsu. Sedang pokok dari segala ketaatan, kesadaran dan kesopanan akhlak budi, ialah karena ada pengekangan, penahanan, terhadap hawa nafsu. Firman Allah, dan aku tidak mengakui kebersihan diriku, karena hawa nafsu itu selalu mengajak, menyuruh, berbuat kejahatan, kecuali bagi siapa yang mendapat rahmat, perlindungan. Tuhan, sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi penyayang. Surah Yusuf 53. Abu Hafs berkata, siapa yang tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang masa, dan tidak menentangnya dalam segala hal, dan tidak menariknya ke jalan kebaikannya, maka ia telah tertipu. Dan siapa yang memandang padanya dengan merasa sudah baik, berarti telah membinasakannya. Al-Junaid berkata, jangan mempercayai hawa nafsumu, meskipun telah lama taat kepadamu, untuk berbuat ibadat kepada Tuhanmu. Al-Bushiri dalam burdahnya berkata, tentang selalu hawa nafsu dan syaitan dan jangan menurutkan keduanya, meskipun keduanya itu memberi nasihat kepadamu untuk berbuat kebaikan, tetap engkau harus curiga dan berhati-hati. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.